Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pan sepi amat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyah. Segenap para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan, aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer, pak polisi, tadi polisi kena tipu sama saya, ustadznya udah nyampe belum pan, jam 10 nyampenya sih kata gitu di depan, pas saya lewat lapanan ente katanya, kata gitu. Mudah-mudahan sehat no polisi jarang-jarang datang muludan, paling datang ngamanin ini aja tadi mahalul kiam jangan ikut. Mudah-mudahan masuk surga tuh polisi, mati dulu masuk surga mah. Alhamdulillah, ini malam kita sampai ke sini. Pertama datang kumpul di sini buat silaturahmi. Insya Allah kalau orang silaturahminya benar mah panjang umur, rezekinya banyak. Sebab kalau di rumah belum tentuan kita makan anggur. Datang silaturahmi ke musola, siapin anggur, pisang lain, anggur lain. Masya Allah, berkah banget orang silaturahmi mah. Ini sampai anak mudanya nih, bocah kecil banyak nih. Ntar gue bagi duit lo, cuman gue udah bisa jawab pertanyaan gua. Siap kagak? Iya iya, ntar tambahin sama panitia. Bapak ibu sekalian, saya yakin ini bukan maulid pertama di bulan maulid ini. Udah sering kali muludan kita, cuman apa yang udah kita dapetin dari muludan? Sering banget kori-kori Ustadz Murodin, ada Ustadz Ono Bahtiar, itu kori kalau lagi ngaji melengking suaranya. Sering banget kita dengerin kori baca Quran. Laqad kana lakum fi rasulillah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Aduh, barusan diajarin saya ngap. Iya barusan kursus sama Ustadz. Sungguh sudah tampak pada diri Rasulullah suri tauladan yang bagus. Tong jem tong, lu orang pada ngeliatin lu. Rasulullah jadi suri tauladan yang bagus buat kita. Rasulullah jadi contoh buat kita. Seharusnya yang kita datang sering mulu dan kemana-mana paling kagak mah dapat contoh dari Rasulullah. Rasulullah tuh pak, yang namanya Rasulullah manggil bininya kagak pernah selagu-lagunya. Manggil Siti Aisyah enak banget kan ya, ya Humaira, ya wahai yang pipinya kemerah-merahan. Bini kita mah merah mau kondangan doang. Jarang buat pipi apa itu namanya, pipi bini kita merah. Kadang-kadang mau kondangan doang sama mau ngaji baru merah. Giliran tidur sama kita, elah bau parem. Jadi Rasulullah mau bininya mesra, semesra-mesranya manusia. Rasulullah mah yang namanya Rasulullah kagak pernah nyela makanan. Makanan enak dimakan, kagak ya udah dibiarin aja, nggak dicela-cela. Rasulullah masakan bininya dimakan, ngelihat bininya cakep, ya Allah Rasulullah girang, kagak dikata-kata. Kan kalau kita mah lagi pacaran doang ya, lagi pacaran doang.
ada orang nyolek dinyanyiin, sungguh takkan ku biarkan. Iya kalau lagi pacaran doang. Ini lagi pacaran, bininya jatuh, aduh hati-hati dong sayang. Lagi pacaran, bininya jatuh, hati-hati dong sayang. Iya, punya anak atu masih jatuh juga, punya anak 3 masih jatuh juga. Lu perangsanan gua dari jegan pacaran sampai waya gini masih jatuh mulu. Kalau dulu mah jatuh diusap-usap dengkulnya, ya Allah hati-hati ayang, ayang embebi. Masih pacaran mah masih langsing. Punya anak 3 benjebet. Nih ngerti nih kagak nih bahasa saya begini nih. Iya punya anak 3 bejebet. Iya kagak kemana-mana tapi bawa tas gemblok. Bini namanya juga ya. Tapi Rasulullah mah nggak pernah nyela bininya. Mudah-mudahan laki kita pulang mulu dan ntar datang manggil Humaira. Humaira udah tidur? Belum bang, nih gue bawa besek. Lah orang dulu kalau yang namanya muludan bawa-bawaannya besek, bawa ambeng, bawa besek ya. Sekarang mah kagak. Orang dulu tuh yang namanya muludan pada bawa ambeng, pada bawa besek. Anaknya tidur dibangunin, tong bapak bawa pisang nih, arang sepotong sama ade lu. Dulu, sekarang mora. Kayaknya alhamdulillah kita mah masih getap banget sama yang mau muludan. Mudah-mudahan pulang muludan bisa ngambil contoh dari Rasul. Saya mengutip dikit doang nih. Di dalam kitab An-Nikmatul Kubra 'alal Alam tentang Maulid Nabi, di situ dijelaskan Imam Fakhruddin Ar-Razi pernah ngomong begini, Pok. Ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada satu rumah, satu masjid, satu kampung, satu wilayah. Di situ, di masjid itu, di rumah itu dibacain maulid. Tadi bacanya apa ya? Diba. Baca maulid diba, silahkan. Baca maulid berjanji, silahkan. Dulu mas, kalau saya lagi kecil baca berjanji mulu ya. Abtadi'ul imla bismi dzatil aliyah mustadirran faidul barakati ala ma analah wa aulah. Enak batu kampung. Mau baca dia ulami boleh, mau baca maulid apa baik, nenek-nenek mah biasa sarofal anam, silahkan baca. Apa kata beliau? Illa sallatil malaikatu ala ahli dalikal baiti awil masjidi awil mahallah, kecuali malaikat juga baca sholawat buat orang-orang yang ada di situ tuh. Nih nenek-nenek yang lagi belonjor, yang lagi angob, yang lagi kekebut tuh, lagi diistighfarin sama malaikat, lagi dibacain sholawat. No, aki-aki yang lagi pada ngopi di belakang lagi dibacain sholawat. No, anak muda yang sambil bercanda lagi dibacain sholawat sama malaikat. Cuman bentuknya sholawat malaikat beda sama sholawat kita buat Rasulullah. Sholawat kita mah banyak buat Rasul. Ada yang kalau misalnya habis sholat pada salam-salaman, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Begitu ya. Ada lagi sholawat yang begitu, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Enak buat tuh kita. Beda sholawat kita buat Rasul sama sholawat malaikat buat kita. Apa bentuknya sholawat malaikat buat kita? Tiada lain tiada bukan menurut para alim ulama, bentuknya adalah al-istighfaru li ummati Muhammadin. Bentuknya adalah permohonan ampun, istighfar buat umat Nabi Muhammad. Nih kita yang lagi ada di sini nih semuanya lagi diistighfarin sama malaikat. Ya cuman ya kagak begitu kali ya. Allahumma sholli ala PRT, Allahumma sholli ala PRT. Bukan begitu, kagak RT.
Tapi bentuknya istighfar. Kenapa malaikat istighfar buat umat Nabi Muhammad? Yang pertama, umat Nabi Muhammad mah umurnya pendek-pendek, ibadahnya males, istighfarnya jarang. Ada kampung kita yang udah umurnya 90, kagak, udah jarang banget. Saya nemuin orang tua itu terakhir Syekh Rajab di daerah Indramayu, umurnya 140 tahun. Itu paling tua kali orang yang pernah saya temuin tuh, 140 tahun. Belum lama meninggal beliau. Orang kita nih umur pendek-pendek, ibadah males, dosa banyak banget, istighfarnya jarang. Kita istighfar paling habis sembahyang, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, ya, ambil ngurut-ngurut kaki, astagfirullahaladzim, ya Allah kaki gua ngebet amat ini, astagfirullah. Ada yang begitu ya Maya? Tuh banyak katanya. Ntar istighfar lagi kalau tagihan datang. Tagihan datang istighfar lagi baik tuh. Astagfirullahaladzim, tagihan udah datang lagi. Iya. Istighfar lagi ntar kalau tagihan kontrakan nyampe. Ya Allah, baru bulan lama gua ini, astagfirullah. Kita tuh lagi diistighfarin sama malaikat. Makanya Nabi Adam pernah ngiri sama umat Nabi Muhammad, bukan sama Nabi Muhammadnya. Nabi Adam ngirinya sama umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kata Nabi Adam, enak banget jadi umat Nabi Muhammad. Ngapa enaknya? Dia mah berdosanya di bumi, di dunia, tapi kalau dia istighfar, tobatnya diterima, dimasukin surga sama Allah. Umat Nabi Muhammad dosanya banyak banget, kalau kemudian istighfar, tobat sama Allah, diterima tobatnya, bakal dimasukin sama Allah ke dalam surga. Lah saya, kata Nabi Adam, dosa cuman makan buah khuldi doang, dikeluarin dari surga. Enak kagak tuh jadi umat Nabi Muhammad? Ya ilah ilah, istighfar doang banyakin, diterima tobat kita, dimasukin ke dalam surga. Yang kedua kata Nabi Adam, enak banget umat Nabi Muhammad mah, dia mah banyak yang ketika berdosa dalam keadaan telanjang tapi tetap dikasih baju sama Allah, tetap dikasih baju. Tapi aku, ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku dalam keadaan berpakaian. Ketika aku bermaksiat, Allah jadikan aku telanjang, kagak pakai baju. Itu Nabi Adam tuh tong. Yang ketiga kata Nabi Adam, ketika aku bermaksiat kepada Allah, saya dipisahin sama bini saya. Dipisahin sama bini saya. Satu riwayat 40 tahun baru ketemu sama bininya. Umat Nabi Muhammad kadang-kadang laki bohong sama bini, bini bohong sama lakinya, tetap dicampur sama bininya, kagak dipisah-pisahin. Kadang-kadang lakinya ditambahin bininya. Iya, ya laki mau apa-apa sih, punya bini 4 emang apa? Dia nggak apa-apa kalau dia sanggup baik. Saya juga bingung sama bini, bu. Laki kerja nih, orang wadon ya, lakinya kerja, gajinya 3 juta, di 2.900.000 dikasih bininya tuh. Nah yang gue gajian nih, gaji gue 3 juta, 2.900.000 lo pegang dah. Itu kan kita udah kasih bini ya, tapi kita takut banget sama bini masih ya pak. Iya takut banget sama bini, padahal duitnya kita udah kasihin semua. Kan orang mah kita yang ngomel, ini mah kita yang takut mau bini udah dipegang. Aduh. Apa yang keempat kata Nabi Adam? Nabi Adam bilang begini, taubatku diterimanya di padang Arafah. Tapi umat Nabi Muhammad ketika dia berdosa kemudian bertobat, di mana aja dia taubat diterima sama Allah. Kagak kudu ke padang Arafah. Kalau seandainya ke padang Arafah nih kita buat taubat kita berapa duit? Umroh udah mahal banget. Iya, haji orang sekarang nih kudu nunggu 30 tahun. Umur udah 50 mana baru nyetor haji dapat 30 tahun. Sekarang 2024 baru berangkat, udah encot.
Ya ayo iya umroh bayarin saya boleh, ajak saya. Tuh Nabi Adam sampai begitu. Kita sekarang nih yang lagi di sini lagi diistighfarin sama malaikat. Yaudah, emang orang sini siapa yang kagak punya dosa? Ngomong dah sama saya. Ayo, RT punya dosa kagak? Ayo ngomong nih, jawabnya jangan takut. RT punya dosa kagak? Banyak. Udahan kalau lagi zaman anuan tuh, zaman kopi dia asian banget ya. RT, BLT gue mana ini RT manusia paling banyak yang namanya pahalanya RT. Ada bocah tawuran RT dibangunin. Bangun bocah tawuran Ada laki bini tetangga berantem RT yang dibangunin. Ono si Anu lagi berantem, mau bininya berisik banget, bangunin RT. Ada orang mati, siapa yang dibangunin? RT. Bapak Gonon mati minjem bangku sama tenda, RT lagi baik. RW punya dosa kagak? RW punya dosa kagak? Punya banyak. Lurah punya, camat banyak, gubernur banyak, presiden banyak, kiai. Buset, rumah lu dendam banget jawabnya tong. Cuman kalau kiai, ustadz tahu obatnya dosa. Dulu kata guru saya begini, ama dosa mah jangan takut, sebab dosa ada obatnya. Ama puyeng mah jangan takut, sebab puyeng banyak obatnya. Cuman kalau bisa mah jangan sampai puyeng, kalau bisa jangan sampai dosa. Kalau emang udah terlanjur dosa ya udah jangan takut, Allah mah Maha Pengampun. Dari mana kita tahu Allah Maha Pengampun kalau bukan kitanya punya dosa? Tuh, bukan lagi ngeremehin dosa ini mah, bukan. Tapi Allah Maha Pengampun, gimana kita mau tahu bahwa Allah Maha Pengampun kalau kita kagak punya dosa? Makanya kata guru saya begitu, Pok. Rata-rata orang kita pada punya dosa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dosa semua. Dan rata-rata yang punya dosa ngeluarin kotoran. Percaya kagak? Ayo kita cek. Ini di kepala kita ada otak. Otak kita punya dosa kagak? Punya. Ada kotorannya? Ada, jadi ketombe. Makin banyak tombe kita, makin banyak dosa di otak. Lah tetangga kerja kagak, apa kagak, gonta-ganti motor mulu. Seng deh tuh orangnya. Kerja kagak, apa kagak, motor gonta-ganti mulu itu. Dia ngapain lagi kalau bukan ngepet itu? Iya, tuh otak kita udah mikir yang kagak-kagak tuh. Turun ke mata, dosa kita ada nggak di mata? Banyak, Pok. Rata-rata orang yang dosanya di mata orang lanang. Orang laki rata-rata dosanya di mata. Ya kagak percaya nih, saya buktiin. Bini kita cakep banget nih, orang lanang. Bini cakep banget, diboncengin naik motor, disikap dari belakang. Itu pala sampai demplek banget di pundak lakinya. Iya tuh, sampai begitu tuh. No, ada wadon pakai celana pendek, kira-kira laki kita ngelihat kagak? Udah pasti ngelihat. Kalau kagak ngelihat jeblok. Iya, ngelihat. Laki mah keluar tuh kotorannya dari mata, jadinya jadi belek. Turun ke hidung. Hidung kita punya dosa kagak? Punya. Dosa banyak batu di hidung. Nih saya kasih tahu contohnya. Saya mah sering banget ngomong sama temen tuh. Temen saya kalau masuk kerja jam 7:30, ngapa kalau naik Transjakarta jam 5 udah naik Transjakarta? Lu kayaknya kerja getap banget sih lu. Bukan ngapa mau aja, kalau naik Transjakarta kayaknya wanginya enak. Wanginya? Lah emang bini lu bagaimana? Bagaimana bini saya mau bobot parem? Iya, bobot puyuson, tahu puyuson? Dulu mah kan ada puyuson. Orang mah kita pulang kerja biar wangi kayak bagaimana kayak. Ini mah saya pulang kerja romannya di leher koyo cabe mulu. Kan sian banget itu bocah.
Makanya dia asal berangkat kerja masuknya jam setengah 8, berangkatnya jam 5. Ilah orang betah buat lu di rumah. Iya, bagaimana mau betah kalau bini bau balsem. Orang sini mah gak ada yang mau balsem. Lagi di sini, ntar mah di rumahnya. Iya, turun nih dari yang namanya hidung ada kotorannya. Apa nama kotorannya? Upil mah yang kering tong. Ada lagi tuh yang rada lendir. Iya itu. Turun lagi ke mulut. Mulut kita ada dosanya kagak? Banyak. Nih Pak, saya kasih tahu rata-rata yang punya dosa di mulut orang wadon. Tuh giliran begini iya. Tadi orang lanang pada kagak ada yang protes. Orang wadon mah kadang-kadang lagi ngaji ngomongin ustazah. Saya ustazah sih itu begituan, mainin gelang mulu, mainin gelang lu dimainin ustazah. Iya, yang paling gampang menandain orang wadon dosanya dari omongan tuh kalau bulan puasa. Bulan puasa sahur, habis sahur sembahyang subuh, habis sembahyang subuh nyari sayur dan ke warung Mbak Yu. Tuh kadang-kadang ngomongin laki. Neng, emang lu bagi berapa duit tuh sama laki lu? Buat buka sampai sahur sampai buka lagi. Ya nyak, saya mau paling dikasih cuman jigo sama laki saya. Laki lu pelit bener itu. Kayak gua apa 1 juta setahun. Tuh dari situ bayi orang wadon mah udah ketahuan. Sempet-sempetnya ngomongin laki. Makanya 3 tahun lalu tuh lagi zaman covid kita kemana bayi disuruh pakai masker ya, disuruh pakai masker. Majelis tutup, majelis tutup. Ya ilah ilah, majelis tutup. Sembahyang Jumat direnggang-renggangin. Yang biasanya sawu supu pakum kemarin mah udah beda. Lencang kanan gerak. Kalau lega-lega banget. Keluar dari mulut kita apa? Keluar kotorannya banyak dari mulut. Ada kerak gigi, jigong lain. Makanya bocah kecil banget tuh yang baru segitu-segitu tuh belum punya dosa mah. Elah kita waya apa be kita endus wangi. Iya, ini anak kita baru umur 6 bulan pas 10 bulannya. Nih saya kalau pulang dari mana-mana gitu kadang-kadang pulang jam 2, kadang-kadang pulang jam 3. Anak saya masih kecil, saya endus be mulutnya. Lah wangi banget. Mingser dikit bini kita endus. Bah, elah kuat kagak jadi sahur. Kan ketahuan itu orang wadon mah. Turun ke tangan. Ayo dah pok, tangan kita banyak dosa apa banyakan pahala. Ingat-ingat aja selama hidup berapa kali kita ngebetin dompet laki. Berapa kali kita ngomongin orang pakai handphone. Mulut dikunci Pak 3 tahun lalu, tangan yang ngomong. Kan seolah-olah kita lagi kayak diledek itu sama Tuhan. Lu baca Yasin doang pada, baca Yasin doang lu pada. Itu kan baca Yasin ada tuh, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, nggak usah nunggu besok hari kiamat, sekarang mulut lu gua kunci, tangan lu pada ngomong. Pengajian tutup, ustazah bikin grup WA. Grup WA namanya Gibah Hasanah. Iya, orang mulu ngomongin orang pakai WA, mulut dikunci Pak, tangan yang ngomong sekarang udah terbukti itu. Makanya nih orang yang lagi datang ke sini insya Allah lagi diistighfarin, lagi diampunin dosanya sama Allah. Pulang dari sini rontok dosa-dosa kita. Mana ciri-ciri orang lagi diampunin nih? Saya kasih tahu Pak ciri-cirinya. Orang kalau lagi diampunin ciri-cirinya satu, lemes. Lemes. Datang ke pengajian banyakan lemesnya apa banyakan gagahnya kita?
banyakan lemes emang lagi diampunin dosanya. Makanya orang kalau lagi ngaji kalau kagak nyender angob tuh, lemes. Coba kalau nonton dangdut mah kagak ada lemesnya. Ciri-ciri orang lagi diampunin lemes. Iya, tenang aja, ada eseng itu. Ciri-ciri orang lagi diampunin lemes. Lihat ada orang kalau lagi ngaji ya, kalau lagi ngaji pasti yang datang duluan nyari tempat nyender. Iya, asal udah tempat nyender juga lama-lama aja angob blonjor dah. Udah begitu doang juga jadi, mengapa? Yang dosa kita lagi diampunin. Ciri kedua mana tuh orang kalau lagi diampunin? Rata-rata orang lagi diampunin keringetnya keluar banyak, gobios. Lah iya, orang lagi diampunin kayak kanebo lagi dicuci. Tahu kanebo kan ya? Itu orang banyak dosa kaku kayak kanebo kering. Tapi kalau pengen dibersihin ya dibersihin, jadi lemas hatinya. Sama orang pengen punya gelas cuma satu, itu gelas kopi pengen dimasukin sirup, kira-kira tuh gelas kopinya kudu dicuci apa kagak? Kudu dicuci. Sama badan kita juga begitu, dosa kita banyak, pengen diisi yang baru lah dibersihin dulu badan kita, baru diisi sama yang baru. Kadang-kadang sekarang banyak, buset, mendingan dulu gua kagak sembayang, gua kagak ngaji, rezeki gua, duit gua banyak banget. Kan ada yang begitu ya, giliran gua sembayang, giliran gua ngaji, utang gua ambalaya, utang gua nggak banyak banget nih, giliran gua ngaji. Bebet itu setan tuh yang ngomong. Kadang-kadang udah gua mau berhenti sembayang. Wih, bebek. Tuh yang ketiga, orang yang namanya lagi diampunin sama Allah rata-rata ngantuk. Coba dah lihat, ini begini be, yang lemes sudah banyak, yang keringetan banyak, yang ngantuk banyak. Emang lagi diampunin lemes, jadi kayak kanebo lemes. Bagaimana sih kanebo kalau lagi dicuci? Tuh, makanya kudu bersyukur kita mah. Datang mulu dan ya Allah, dosa kita lagi dirontogin, pulang dari sini tuh dosa rontog atu-atu. Nah, apa yang kita dapin dari maulid? Pengen lebihnya dari cuman sekedar itu. Yang pertama, ayo kita contoh Nabi dalam hal ibadah. Sholat kita beresin ya, biarin kita mah kagak husu juga, yang penting sholat baik. Ya elah, orang Kelapa II siapa yang bisa sholat husu? Bener Pak, saya mau ngomong jauh sama sholat khusyuk, baru timbang takbir gue udah inget lising. Allah, ya Allah, besok udah ditagih baik ya Allah. Apalagi orang laki Pak, saya tanya dah, orang laki yang paling bikin susah khusyuk apa dah, ayo? Orang laki yang paling bikin susah khusyuk tuh merek sarung. Merek sarung paling bikin susah khusyuk Pak. Tuh lah, kalau kita kan kalau lagi ngaji fikih katanya kalau sholat disuruh ngadep tempat sujud, bukan? Baru ngadep tempat sujud udah ya cap manggis. Iya ya, gajah duduk. Ini kadang-kadang orang laki sembrono, sholat Jumat pakai kaos jadi baik. Kemarin saya sholat Jumat Pak di rest area Sonono Pinang, di rest area Pinang saya sholat Jumat. Saya kalau datang ke situ, kalau sholat tahiyatul masjid di barisan nomor 3, saya lagi ruku, orang masuk tuh di depan saya, blek beda. Pas saya itidal pakai kaos, mana ada tulisannya kecil banget. Kan kita ngeliatin apaan sih orang tulisannya itu ya. Saya sujud 2 kali, sujud naik lagi, dia baru itidal. Apaan itu ya bacaannya? Pas iktidal dia sujud, kan jadi kita begini jengkling. Pas dia baru kelihatan bacaannya, merek cat, Dana Pen, kan suwe buat yang begitu tuh. Orang sini mah jangan pada pakai kaos, kalau sembahyang pakai kaos boleh yang polos dah. Kadang-kadang apa baik dipakai merek cat, mana kecil buat tulisannya Pak. Terus kan kita sampai apaan sih itu ya? Oh, kita sholat baik kita beresin, mau khusyuk mau kagak sholat baik. Ntar mah yang ditanya sholat kita bukan khusyuk kita sama malaikat.
Iya. Kagak ditanya husu mah. Yang ditanya ente sholat kagak? Sholat. Husu kagak? Husu mah nggak ditanya. Kita datang ke rumah temen, ke rumah saudara dah, ke rumah emak dah. Yang ditanya emak udah makan belum? Oh, udah kenyang belum? Hah? Udah makan belum? Bukan udah kenyang belum? Tong lo udah makan? Duh, ntar yang ditanya sholat, bukan khusyuk. Makan mah makan aja, ntar wayahnya kenyang, wayahnya dapat kenyang mah dateng dewek. Sama sholat mah sholat baik, ntar wayahnya dapat khusyuk, dapat enaknya sholat, dapat. Ini mah kadang-kadang ada orang belagu-lagu kan, gue mentar be sholatnya aja ya, emang apa? Gue belum bisa khusyuk. Sampai budek lo kagak bisa khusyuk, sembayangnya kagak. Sholat beresin, baca Quran paling kagak ya sehari 10 ayat aja tiap habis sholat. 10 ayat tiap habis sholat. Nih anak kita ajarin ngaji. Tong ngaji lo. Ngaji kagak lo? Nah kalau dulu Pak Ibu, no di kampung saya, di kampung bapak saya di Larangan, itu kalau mau beduk maghrib kita udah digeroin sama bapak dulu. Tong, udah main layangannya, udah main gundunya, ayo mandi berangkat ke musola, berangkat ke masjid dulu. Berangkat ke masjid sambil ngelinting-lintingin sarung tuh ya. Habis sholat maghrib ngapain emang? Pada baca Quran, pada deres. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apal kagak lo? Apal? Nih kalau apal gue bagi duit nih. Ayo, sini maju lo. Gue bagi duit tuh. Ayo maju. Widih, getap banget ini bocah. Nah, sini, nggak boleh salah ya. Kalau salah gagal. Oke. Nama siapa nama? Nama? Arya. Miing. Arya. Oh, iya. Ya. Baca kumut. Alhaakumut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Gagal. Ayo, yang hafal siapa ayo? Maju sini. Tuh, udah ada yang maju tuh. Ya, ketinggalan dah tuh. Dulu gue belum tanya nama Saiful Bahri. oh iya ayo A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarahunnal jahim summa latarahunna aynal yaqin summa latus'alunna yawma idzil 'anil na'im latarahunnal jahim. terbalik ya, kalau terbalik gagal. Bun yang gua kata mau naik kali dia. Ayo maju, jangan tunjuk tangan doang. Ayo maju. Widih, celana kayak catur tong. Nama pakai nama pakai. Ayo nama Sapno. Hah? Sapno memingu. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun.
summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunna ainal yakin summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Ayo, ada lagi nggak? Sini maju kalau berani. Ya. Ayo gue bagi lagi tuh. Ayo maju. Wah, gagal. Di sini bocah nongolnya. Tuh. Siap. Nama? Kanza Adiba. Ayo, Yasin. Ayo alhaqumut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur kalla saufat. Nah, gagal. Udah gagal, udah sekali gagal. Ayo, siapa lagi yang maju yo? Ayo. Nah nih, baju hitam-hitam mau maju nih. Ayo Neng, maju Neng. Ayo maju. Ayo. Ayo, aku udah apal. Ayo. Nama? Tiara. Hah? Nama? Lu sedih bener sih, ngapa sih? Devi ya. Ayo baca alhaqumut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal hakumut takasur hatta zuttumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa Habis suaranya ini. Kalla saya ta'lamun summa kalla ta'la. Gagal. Taruh, gagal. Ayo deh. Ayo buruan, dikit lagi gue pulang nih. Ayo maju. Lu pada ngaji kagak sih? Ayo maju. Ayo bro. Awas bae kagak apal. Ayo, getap banget rumahnya yuk. Nama belum. Ali. Hah? Ali. Ani. Ali. Oh Ali. Ayo Li. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeliat sono no, doh. Biar lu ada di layar tancep no. Ulang gua belum denger. 1, 2, 3. Auju. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu nanya. Alhaqumut ayo. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla yawma lamuna ilmal yakin. Batal. Aduh. Ayo. Widih majelis Rasulullah. Awas aja lu kagak apa. Ayo, nama? Paki. No ada si Paki no di belakang. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir kalla sawfa
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم لترهن ثم لتسألن ngaji yang benar. ثم لتسألن. Ulang sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tangannya geged. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Nih. Bagi dua. Tadi suruh maju oga. Bagi dua. Jangan buat main slot. Main slot lagi. Wih, kita jajan, wih, jajan, wih. Kan dulu mah begitu Bu ya. Tuh kampung kita enak, rame rasanya, banyak bocah ngaji pada deres kalau sore. Iya, dulu saya sempat nanya mau guru saya, Pak Ustadz, emang ini ada manfaatnya apal ahakumut sampai kul ujub robinas? Ada tong, ntar lu gede kalau apal itu lu bisa jadi imam traweh. Lah imam traweh kan yang 20 kan ahakumut kulhu ya, wal asri kulhu. Makanya nenek-nenek di kampung emasnya mau begitu. Asal habis buka puasa langsung naruh sejadah di belakang musola tuh nenek-nenek. Saya tanya, Nyai emang apa udah naruh sejadah baik? Anu Ji, gua mah pengen ngelihat satu imamnya siapa. Emang apa? Gua kalau imam jawab apa kodon mending gua pergi lagi gua mah. Emang apa? Lama banget. Nah kalau imam aki-aki mana batuk mulu. Lah amin baik kan bagaimana waladolin pok. Amin bagaimana waladolinnya enak, aminnya enak. Kita tes dan kita tes. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Doh. Coba imamnya aki-aki yang dayu-gayugan. Mana ada imam yang goyang mulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, bukan yang ngantuk ya aki-aki. Subuh yang bangunin aki-aki. Assalamualaikum. Bapak-bapak yang masih tidur biar cepetan pada bangun. Waktu subuh dikit lagi. Iya, baca tarhim dah dia. Assalatu wassalamu alaihi. Masuk ajan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya besok-besok anak muda suruh ajan, anak muda suruh maju belajar jadi imam. Tong lu belajar jadi imam. Ntar kalau yang aki-aki udah kagak ada imam di sini, siapa yang mau gantiin? Kudu ngambil nyabut dari orang mana tahu. Ayo dah. Saya punya bocah Bu, lulus SMA saya masukin pesantren ke Jasinga. Iya, lulus pesantren, lulus SMA saya masukin pesantren. Itu sekitar bulan Rejab saya masukin pesantren. Kan bulan puasa libur ya, santri mah. Pas libur, pas buat bulan puasa malam ke-21. Itu bocah disuruh jadi imam. Orang pada berbisik, no bocah pesantren suruh jadi imam, jangan aki-aki mulu jadi imam.
biar ada penyegaran di ini di musola, namanya udah malam 21 makanya ya. Akhirnya dipanggil sama RT, datuh, tong, lu jadi imam tong, lu makan gue dengar muridnya Haji Roni, lu mau udah di pesantren sama Haji Roni. Deh, saya baru 2 bulan belum banyak apal surat. Ayo dah lu pengen jadi dari pesantren, maju dah tuh bocah. RT laporan sama RW, warga gua nih jadi imam anak muda. Wah, biasa kan saya dulu kalau lagi ngaji saya ajarin, lu kalau pengen jadi imam kudu dehem dulu. Kalau dehemnya enak, insya Allah orang pada dengerin. Yeah. Barisannya dirapatkan dan diluruskan, karena barisan yang rapat dan lurus adalah salah satu kesempurnaan salat berjamaah. Wah, cakep nih bocah teh. Ini calon penerus imam di kampung kita. Yeah. Allahu Akbar. Kata RT tuh, lu dengerin tuh, warga gua tuh jadi imam anak muda. Lah kalau warga lu ya otomatis jadi warga gua teh. Iya, itu RT lagi ngobrol. Itu bocah akhirnya baca Fatihah apa enak banget. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu RT sama RW lagi ngomong baik. Buset, bocah baru 2 bulan baik udah enak banget yang jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ora salah teh warga lu teh, ora salah teh warga lu, kata RW. Ya iya, kalau dia salah mah gua kagak suruh jadi imam. Karena yang namanya terawih kan bacanya al-hakumut ya. Akhirnya dia baca al-hakumut. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna, kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna, kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna, kalla. Berhenti ada berapa menit tuh bocah. Kalla. Lah RT sama RW bagaimana sih teh ini warga lu? Lu giliran begini be warga gua we. Cuma lu suruh ganti imam, lu suruh ganti surat bocah, suruh ganti surat. Itu RT nganuin pakai kaki lagi. Tong. Ganti surat tong, ganti surat. Ya namanya bocah baru 2 bulan nyantren ya. Apalnya baru ituan doang al-hakumut sama alam taro. Lah nenek-nenek udah ribut di belakang. Lah ini ngapa kalah-kalahan mulu ini kita ini. Nenek-nenek udah ribut lah kalah-kalahan. Akhirnya emang dia apalnya al-hakumut sama alam taro. Akhirnya dibaca alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nenek-nenek berjikat loh. Tadi kalah-kalahan, sekarang amin lagi baik ini kita udah setengah jam. Kapan rukunya, kapan sujudnya ini kita? Orang-orang udah selesai, ono terawih, kita belum selesai. Saya mah takutnya begitu doang nih di kampung kita. Tong ngaji biar bener tong, ngaji biar lu bisa jadi imam. Malu babalu mati lu yang doain. Ini mah kadang-kadang orang pada ziarah ke kubur nih Pak, bulan roah tuh, kalau bulan roah datang dah ziarah ke kubur. Anaknya pada kagak bisa baca doa, kagak bisa. Akhirnya yang pada kuli doa kan banyak banget sekarang mah. Kuli doa, pakai peci, pakai sorban, iya kan ya? Gua ilah, saya dengerin ini orang bacanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Lah saya dengerin Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi ajabanarnya doang yang dikencengin. Ya ilah, anak datang ke makam orang tuanya cuman modal anuan doang tuh, kembang sama botol air mawar.
buah-buahnya disiramin sampai 3 botol sampai 5 botol. Ustaz, buah-buahnya kalau bisa ngomong, tong gua kelelep bego. Oh, disiramin baik. Coba kalau anak yang bisa baca Yasin, anak yang bisa baca doa, enak kagak? Lah enak. Itu namanya hadiah buat orang yang udah meninggal. Orang tua yang udah meninggal hadiahnya doa dari anak-anaknya. Makanya doa mah jadinya hadiahnya halus. Ada lagi yang hadiah kasar. Mana hadiah yang kasar? Hadiah kasar mah kalau orang tua kita masih hidup. Masih hidup jangan didoain mulu emak kita, lah kasih yang kasar. Duit segepok. Iya. Iya, beras yang 50 kilo. Telur sepeti. Emak kita girang kagak itu? Girang banget. Ngasih duit emak cepet, doainnya miliaran pak. Mak, saya dapat rezeki nih, alhamdulillah nih buat emak. Nggak banyak sih mak, cepet doang. Tuh, lihat emak doainnya. Ya Allah tong, gua doain lu biar punya rumah, biar punya mobil, biar punya tanah, biar punya ini. Kan udah miliaran itu, ngasihnya cepet. Iya emak tuh. Ini mah kalau datang ke rumah orang tua, mohon maaf ya, no orang larangan ini mah. Datang ke rumah orang tuanya. Kalau dulu kan ada bahasa nyorok ya, kalau mau munggah nyorok tuh, bebawaan tuh mau bulan puasa, bawain emaknya ini, bawain emaknya ini. Ini mah kagak, udah sekarang. Datang ke rumahnya emak, datang ke rumah emaknya doain doang, yang di rumah emaknya dibawa-bawain. Emak biar sehat ya emak, besok mau puasa nih. Emak punya beras itu. Ada emang apa tong, saya punya ini. No ada 15 liter mah kali, udah bagi 2, lu 7,5 liter, gue 7,5 liter. Lah romannya beras doang mah ini. Ada telur no di kulkas, ada 2 kilo mah, ambil katanya. Ini mah mending ambil 3 apa 5 gitu, ngambil semuanya. Di rumah emaknya dibawa-bawain. Orang tua mah bawain, jangan yang di rumah orang tua dibawain. Bu elah tong, buat lu denger ini tong, emak lu pengen nyekolahin lu baik tuh, elah kadang-kadang kagak kuat bayaran, anting emaknya dijual, giwang emaknya dijual. Buat apa? Buat anaknya sekolah. Ini orang Betawi kan kadang-kadang, ini kan banyak orang Betawi nih ya, orang kita kadang-kadang nyepelein banget sama pendidikan. Makanya orang Betawi nih yang di Menteng udah pada pindah Kelapa Dua. Kelapa Dua udah penuh nih, dikit lagi pada pindah nok Ciledug. Ciledug pindah ke Serpong penuh. Serpong udah mulai penuh pak, pindah nok ke Tiga Raksa. Tiga Raksa udah mulai penuh, pindah ke Jambe nok Tiga Raksa. Terus ke Serang pindah. Serang penuh, pindah ke Merak. Merak penuh, laut. Orang Betawi kadang-kadang kurang sama pendidikan. Sekolah biar tinggi tong. Baba lu mah tibang SD, lu mah kudu S1, S2, S2 kayak apa kayak. Dulu saya punya engkong saya meninggal umur 107. Waktu saya mondok, engkong saya ngomong begini, tong, lu abis mondok mau kemana? Mau ke Mesir, mau ke Madinah, mau ke Maroko. Engkong jualin tanah buat lu. Engkong tuh yang bikin lemes mah nyai. Detong ngapain sekolah jauh-jauh, engkong lu kagak pakai sekolah, tanahnya lebar tuh. Doh, nyai tuh bikin lemes. Iya engkong mah dulu kadang-kadang katanya cuma ngalurin batu sono jadi tanah dia. Kalau sekarang coba dah. Iya orang sekarang coba apa lihat. Lah kadang-kadang orang Betawi ngontrak, mana ngontraknya di rumahnya dewek, kagak punya duit kontrakin tuh L-nya sama tukang bakso. Nggak punya duitnya lagi, dalamnya lagi, lama-lama dia ngontrak mau kang bakso. Sekolah biar bener tong. Lu pada siapa tahu nih yang di sini jadi presiden nih. Jauh. Sekolah. Jangan cuma sekolah doang, ngaji yang bener. Ngaji yang bener tong. Oh, iya doang lu, Al-Hakumut kagak hafal. Iya, sekolah biar bener. Ayo sekolah. Tuh ibadah kita beresin, sholat kita beresin, baca Quran walaupun cuma 10 ayat setiap hari baca. Yang ketiga sedekah. Nih kalau lagi begini sedekah,
rajinin sedekah. Ini kadang-kadang kalau orang laki, Pak, mohon maaf nih, orang laki kalau sholat Jumat tuh, no kotak udah lewat dari sono, no kotak, ya ilah kotak lewat, itu pura-pura ngerogoh kantong, set, asal licin dikit didorong, lebar dikit dorong lagi, ntar mah yang keluar tuh yang keberot 2000-an yang udah lecek banget, udah keberot lagi, kadang-kadang masukin kotak pakai tangannya ditutup. Iya, giliran ditaruh bunyi kelotak lah, buat apa makin ditutupin. Ayo, satu, sholat kita beresin, dua, baca Quran kita banyakin, sedekah kita beresin, yang terakhir jangan lupa baca sholawat. Baca sholawat apa baik, ibadah kita mungkin ditolak, tapi sholawat kita mah kepada Rasulullah insya Allah nggak ditolak. Datang ke sini baca sholawat, datang ke sini kita baca sholawat, tadi baca diba dan lain sebagainya, itu nanti kelak di hadapan Rasulullah jadi stempel, jadi ID card buat kita semua yang ada di sini bahwa kita adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi. Baca sholawat banyak manfaatnya sholawat mah. Ya, mau saya ceritain kagak? Ini ada satu kisah di sekitar tahun 2003. Itu jalan tol Meruya belum jadi, Pak. Ya, jalan tol Meruya belum jadi. Dulu ada yang namanya orang kalau malam masang Singapura namanya pajar pakong. Tahu kan pajar pakong ya? Yang kalau masang 1000 kalau kena dapat jigo. Itu Pak, orang kalau udah gila pajar pakong, Pak, kuburan dia pada ngembeng ke kuburan. Ada kodok buduk diamplas tuh pakai anuan, pakai kertas kode. Emang apa lagi diamplas besi itu? Ya ntar ada nomornya, pas dilihat tuh kan ada nomornya angka 3 sama nomor 8 tuh, padahal mau ucus kodok dia kata nomor. Itu ada no di Meruya namanya Pak Saari, ini mohon maaf kalau ada namanya sama ya. Pak Saari tuh tiap hari kerjanya ngembeng sama masang pakong. Masang pakong udah banyak banget, giliran kena 1000, 25.000 yang ngomong la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tuh gue dikatain mulu syarikalah. Bang, itu lagi wiridan, bukannya syarikalah. Dikatain lagi. Gua bukan apa gimana meneng ya. Gua ini gubuk-gubukan di samping musola begini nih, samping musola begini, cuman musolanya udah tua, udah banyak kabang-kabang. Apa temboknya gue udah begitu terus. La ilaha illallah. Wah, udah sholat qobliyah, udah apaan be dibaca. Yang biasa imam sholat maghrib belum nyampe, po. Akhirnya Pak Sahari disuruh. Itu kayaknya kiai tuh. Tiap hari adanya di samping musola mulu sih katanya. Ayo coba panggil. Assalamualaikum Pak Kiai. Iya, lah cium tangan bolak-balik. Ini sholat maghrib udah mau habis, yang biasa jadi imam nggak datang, silahkan Pak Kiai jadi imam. Saya kagak bisa, kata Pak Sahari. Padahal mau bener emang kagak bisa, cuman kalau kata orang bagaimana, orang ya tiap hari di musola ilmunya banyak, orang kalau ilmunya banyak emang begitu, tawadu, rendah hati. Padahal memang kagak hidup. 2 kali diajak ogah, 3 kali akhirnya ditarik Pak Sahari. Ayo udah Pak Kiai jangan pura-pura baik, ayo ini udah mau ngabisin ini waktu maghrib. Akhirnya dia maju, maju, dia ngelihat kiri kanan jedehem tuh keringet udah gede-gede buat kayak jagung keluar, barisannya dirapatkan dan diluruskan. Gua kata juga apa Kiai suaranya enak banget nih, berwibawa. Dia bingung dia baca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kata makmum, gua kata juga apa Kiai ini di mana orang mau sembahyang jamaah pakai baca sholawat, ini nih Kiai mah. Dia dengar begitu dia baca 2 kali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 2 kali, ini kita kapan sembahyang ini? Tuh keringet dong grojok. Iya, dia bingung lagi Pak Sahari.
Akhirnya dia ingat kata khotib, Allah itu ganjil, senang yang ganjil-ganjil. 2 masih genep, gua ganjilin 3 kali. Itu mic-nya dianuin ke mulut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sudah 3 kali nih. Aja bingung gue ya. Kalau dia tambahin 1 lagi jadi genep. Iya, aja bingung kaki yang kanan ke belakang begitu tuh, Pak. Yang namanya makmum kan kudu ngikut imam ya. Ngelihat imam kakinya ke belakang, atuh lah makmum semuanya ke belakang kakinya. Set. Dia kabur. Sekali lagi yang namanya makmum kudu ngikut imam. Ngelihat imamnya kabur, makmum kada kabur. Itu Allah emang sayang kali sama orang yang suka baca sholawat, Bu. Itu masjid yang udah kabang-kabang mulu, tahu-tahu rubuh. Pas ngelihat masjid rubuh, makmum ngomong apa? Gua kata juga apa? Bukan kiai, ini mah wali. Masjid belum rubuh dia udah tahu. Coba kalau kita masih di dalam, lah mati bareng-bareng kita. Ayo cium tangan cium itu. Iya, cuman bukan yang makoli itu mah bukan. Makoli ngomong bahasa semut. Ngomong bahasa semut, ngomong sama babanya be orang hidup ngomong semut. Ya Bu. 1, sholat kita benerin. Habis sholat kalau udah benar baca Quran, walaupun tiap habis sholat cuman 10 ayat, 5 ayat, 10 ayat. Habis gitu sedekah biar banyakan banyak, jangan banyakan dikit. Biar banyakan banyak. Ini kadang-kadang tukang bakso suka keder sama nenek-nenek, bang sambalnya biar banyakan dikit ya. Yang banyak pengen dikit sih Pok. Ya tambahin gue sambalnya biar banyakan dikit. Ya banyak apa dikit ini? Iya, makanya biar banyakan banyak, sedekah biar banyakan banyak. Insya Allah tuh kalau begitu, nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, insya Allah bekal kita udah banyak. Insya Allah. Makanya yang paling penting nih buat kita, anak-anak kita dah. Anak kita, biarin kita mah kagak gimana-gimana. Yang penting anak kita lebih bisa, lebih hebat dari kita. Baca doanya bener, biar ngapa? Nanti ketika kita meninggal dunia, enggak usah nyari orang yang imamin kita, enggak usah nyari orang buat yang namanya doain kita. Anak kita baik, insya ya Tong ya. Lu pada ngaji Tong, ngaji biar bener, jangan tawuran mulu. Sekarang di mana banyak anak muda tawuran mulu Pak. Ayo, pokoknya kalau di sini ada bocah jam 10 belum pulang, cari gebah. Di mana aja adanya. Kesian bocah sekarang mau tawuran mulu. Padahal mah kalau tawuran emaknya juga, babanya juga yang susah ntar. Ngaji lu pada biar bener ngaji. Biar ini musola yang cakep begini, nanti imamnya terus berkelanjutan punya regenerasi imam. Ya, mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ada cap stempelnya, nanti dikenalin sama Rasulullah bahwa kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca suratul Fatihah buat diri kita, mudah-mudahan kita sehat lahir batin, biar panjang umur buat ibadah kepada Allah. Allah luaskan rezeki kita buat ibadah kepada Allah. Kita hadiahin juga Fatihah ini buat orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur sehat lahir batin. Orang tua kita yang udah nggak ada, mudah-mudahan Allah ampunin dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kita doain juga buat almarhum Abu ya Haji Lukman bin Haji Abdullah, almarhum Haji Abdullah, almarhum Ustadz Yudi Fatwa, LC bin Ki Haji Pudail Salim, dan buat guru-guru kita yang lain, wabil khusus guru-guru kami Kiai Haji Wahir Afandi Manonjaya, Kiai Haji Ukon Bulkani, Kiai Haji Syafiqul Halki, Kiai Haji Khaddamul Kudus, Kiai Haji Mualim Syafi Haji Ami, Kiai Haji Jainuddin Enjet, Kiai Haji Abah Muhammad Arim, Kiai Haji Ahmad Jarkasi Hasan. Ya Allah yaghfir lahum junubahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa adalin barakati ulumihim wa hayatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.